Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari kelas Tadris Matematika B angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan hadis yang kedua, yaitu tentang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Ibdillahi fi Amri radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fi hallah minhunna min kanat min nifakin hatta yada'aha iza haddaza kazaba wa iza azaba godaro iza wa'ada ahdafa wa iza khassa fil hajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ini, yaitu tentang munafik. Hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat yang empat sifat ini ada padanya adalah orang itu seorang munafik, benar-benar munafik. Dan siapa dia pada orang itu ada salah satu bagian dari yang 4 itu adalah dia padanya satu cabang dari kemunafikan, sehingga meninggalkannya apabila dia berkata dia berdusta, dan apabila dia mengadakan perjanjian dia mengkhianatinya, dan apabila dia berjanji dia tidak menepatinya, dan apabila dia berselisih maka dia selalu melebih-lebihkan perkataannya. Hadis ini menjelaskan tentang sifat orang munafik ada 4, yaitu yang pertama, seseorang benar-benar akan munafik jika yang 4 ada pada dirinya, maka itulah munafik yang paling benar. Jika seseorang ada padanya dari sebagian, maka dia punya 1/4 kemunafikan itu. Adapun 4 sifat yang munafik adalah yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta. Misalnya, dia selalu berbohong tentang apapun yang dia katakan. Tidak ada satupun yang dia katakan terbukti kebenarannya. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia tidak pernah menepati janjinya. Misalnya, jika dia berjanji akan membawakan sesuatu dari suatu tempat, tapi dia tidak membawa barang tersebut, padahal dia sudah berjanji terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu apabila dia bermasalah dengan orang lain, dia selalu melebih-lebihkan perkataannya. Misalnya, yang dia dapatkan tentang orang ini hanyalah 1 atau 2, tetapi dia menceritakan orang ini kepada orang yang lain itu ada 3 atau 4. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu membicarakan tentang pendidikan iman. Artinya, tidak bolehlah kita menjadi seorang yang munafik.
Salah satu metode belajar adalah dengan ceramah. Metode ceramah adalah merupakan metode yang sangat ampuh untuk menjelaskan tentang munafik ini. Munafik adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada seseorang yang berpura-pura atau menunjukkan tanda-tanda keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kebencian, kemunafikan dan niat jahat. Munafik seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun mereka melakukannya dengan menyembunyikan niat sebenarnya. Berikut ada beberapa ciri-ciri munafik menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu hati yang tidak ikhlas. Munafik memiliki hati yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mereka hanya melakukan ibadah untuk menunjukkan kepada orang lain, bukan karena ketulusan hati mereka. Yang kedua yaitu kata-kata dusta. Munafik seringkali berbicara dengan dusta dan bohong. Mereka tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan dalam iman. Munafik memiliki iman yang tidak stabil. Mereka cenderung berubah-ubah dalam keyakinan dan perilaku mereka. Yang keempat yaitu ketidakjujuran. Munafik seringkali tidak jujur dalam hubungan dengan orang lain. Mereka bisa bersikap ramah di depan orang lain, tetapi sebenarnya memiliki niat jahat. Yang kelima yaitu perilaku tidak Islami. Munafik cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mengadakan fitnah, menciptakan perpecahan di antara umat muslim, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang munafik dalam beberapa surah, seperti Surah Al-Baqarah ayat 8-20, Surah An-Nisa ayat 145-147, dan Surah Al-Munafikun ayat 1-11. Allah juga menegaskan bahwa munafik akan mendapat siksa yang pedih di akhirat nanti. Penting untuk diingat bahwa hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, sehingga kita sebagai manusia tidak bisa dengan pasti mengetahui siapa yang sebenarnya munafik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha menjaga keikhlasan hati kita, dan perlu bagi kita agar selalu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda, dan arti dari munafik, kita jadi mengetahui manfaat penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mewaspadai kemungkinan bahaya. Dengan mengetahui ciri-ciri munafik, umat muslim dapat lebih waspada terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi munafik di sekitar mereka. Hal ini dapat membantu menghindari kerugian atau bahaya yang mungkin timbul dari perilaku munafik. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan hati. Dengan memahami konsep munafik, umat muslim diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahwa munafik adalah orang yang tidak ikhlas dalam beragama dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan ketulusan hati dalam beribadah. Yang ketiga yaitu menjaga solidaritas umat. Dengan mengetahui ciri-ciri munafik,
umat muslim dapat lebih waspada terhadap upaya-upaya perpecahan atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hal ini dapat membantu menjaga solidaritas dan persatuan umat muslim. Yang keempat yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap diri sendiri. Dengan mengetahui ciri-ciri munafik, kita juga dapat membantu individu untuk melakukan introspeksi diri dan memastikan bahwa perilaku dan niatnya selalu sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan seseorang. Yang kelima yaitu membantu dalam menyaring informasi. Informasi dalam era yang serba cepat dan luas seperti sekarang ini, pengetahuan tentang ciri-ciri munafik dapat membantu umat muslim untuk menyaring informasi dan membedakan antara informasi yang benar dengan informasi yang fitnah atau tidak benar. Dengan demikian, mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda munafik bukan hanya bermanfaat untuk menjaga diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga kebersihan hati, solidaritas umat, dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya yang dapat mengganggu kehidupan umat muslim secara keseluruhan. Maka dari itu, di dalam Islam, munafik merupakan salah satu karakter yang dianggap sangat merugikan karena perilakunya yang tidak jujur dan tidak tulus dalam beragama. Munafik seringkali berpotensi merusak persatuan umat, menyebarkan fitnah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk mewaspadai ciri-ciri dan tanda-tanda munafik agar dapat menjaga diri sendiri, menjaga kebersihan hati dan memperkuat solidaritas umat. Dengan memahami konsep munafik ini, umat muslim diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memperkuat ketakwaan dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda munafik juga dapat membantu umat muslim untuk menyaring informasi dan berperilaku lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.